Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benedictus Deno Wirjanata. Saya dari SMA Santo Aloysius Sultan Agung Bandung, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah percobaan yang telah saya lakukan yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai gravity car atau biasa disebut juga dengan Gravicar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam percobaan, mungkin sebagian dari kalian masih bertanya-tanya, apa itu sebenarnya Gravity Car? Jadi, Gravity Car ini sendiri adalah sebuah mobil yang ditenagai oleh gaya gravitasi bumi. Dan bagaimana hal ini mungkin? Hal ini memungkinkan karena Gravity Car memanfaatkan energi potensial yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi dan mengubahnya ke dalam bentuk energi kinetik yang nantinya dapat menggerakkan roda dari Gravity Car ini sendiri. Adapun pada percobaan kali ini, saya ingin menguji masa beban yang digunakan dan pengaruhnya terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan fisika. Mulai dari energi potensial, energi kinetik, momentum, hingga jarak tempuh dari Gravity Car itu sendiri. Dan di sini saya sudah memiliki Gravity Car hasil karya saya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, Gravity Car ini memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh benda yang nantinya akan digantungkan di sini dengan menggunakan tali dan disambungkan ke poros roda bagian belakang melalui sebuah katrol di sini. Ketika benda ini bergerak turun, maka energi potensialnya ini nanti akan berubah menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan poros roda bagian belakang mobil. Pada percobaan kali ini, saya juga ingin memberikan pengetahuan dan juga wawasan mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan energi-energi maupun gaya yang ada di sekitar kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sebenarnya gratis, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna seperti dalam hal ini kita menggunakannya dalam konsep pembuatan Gravity Car ini. Nah, dalam pembuatan Gravity Car ini saya menggunakan kardus bekas sebagai dasar ataupun rangka dari Gravity Car, kemudian ada 4 buah sidi bekas yang saya gunakan sebagai roda dan sumpit sebagai porosnya, dan saya juga menggunakan bekas gulungan dari benang nilon sebagai katrol yang di sini juga menggunakan sumpit sebagai tempatnya. Dan juga saya menggunakan benang kasur untuk menghubungkan antara beban dengan poros roda bagian belakang. Selain itu, saya juga menggunakan stick ice cream sebagai penopang tambahan dan juga penyangga katrol di sini agar katrol tidak bergerak-gerak. Saya juga menggunakan lem tembak untuk merekatkan antara poros roda dengan CD itu sendiri. Dan saya juga menggunakan beberapa alat bantu lainnya seperti cutter dan juga gunting untuk memotong bagian-bagian dari rangka Gravity Car ini sendiri. Dalam percobaan kali ini, saya memiliki beberapa variabel tetap, diantaranya mulai dari lintasan yang saya gunakan yaitu lantai, kemudian ada juga dari ketinggian posisi katrolnya itu 34 cm, dan ada juga diameter rodanya yaitu 12 cm, dan diameter dari katrolnya itu sendiri adalah 7 cm. Sementara itu berat dari Gravity Car ini tanpa beban adalah sebesar 259 gram. Kemudian untuk variabel bebasnya, saya menggunakan 2 variabel bebas, yaitu ada masa beban 100 gram dan juga masa beban 200 gram. Variabel bebas ini akan saya uji masing-masing sebanyak 3 kali. Dan dalam pengukurannya khususnya saya memperhatikan waktu dan juga jarak tempuhnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut saja ke percobaannya. Jadi untuk percobaan ini sebelumnya saya sudah melilitkan talinya pada poros roda belakang terlebih dahulu, dan kita tinggal perlu merekam dan melihat mobilnya meluncur, dan saya melakukan ini sebanyak 3 kali untuk setiap bebannya. Nah, setelah selesai melakukan berbagai percobaan dan pengukuran dengan masa beban 100 gram dan juga 200 gram, sekarang saya akan mulai mengolah data-data yang ada dan juga melakukan beberapa analisa dan perhitungan. Di sini saya menggunakan aplikasi Avidemux untuk mengolah video yang saya miliki. Saya menggunakannya untuk mencatat data-data waktu yang ada, mulai dari mobil itu berjalan, kemudian pada titik jarak tertentu hingga mobil itu berhenti. Dan di sini saya akan mulai untuk mengolah datanya. Nah, seperti di sini, saya akan mencari data kapan mobil tersebut mulai bergerak. Dan saya mendapati di sekitar detik ke-2,599. Dan data ini nantinya akan saya catat dan saya masukkan ke dalam Excel. Dan saya akan terus melanjutkan untuk mencari data ini dan waktu-waktunya. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Excel dengan data-data
untuk percobaan baik yang itu 200 gram maupun yang 100 gram yang telah saya dapati dari analisa video dengan menggunakan aplikasi Avidemux. Dan untuk di sini saya sudah memiliki data waktu, lalu ada jarak dan juga kecepatan yang dapati dari membagi antara jarak yang ditempuh dengan waktunya. Kemudian saya juga sudah memiliki untuk grafiknya, dan grafiknya ini untuk yang biru adalah percepatan atau sebelum beban lepas, sementara yang orange adalah setelah beban itu terjatuh atau perlambatannya. Saya juga sudah memiliki persamaan grafiknya di sini. Dan untuk perhitungan yang saya lakukan ada untuk yang pertama ada percepatan yang saya dapati dari mengalihkan antara persamaan ini 0,0437 T kuadrat dengan 2 karena ini adalah setengah T kuadrat. Kemudian untuk V0-nya saya menggunakan angka yang ada di sini atau 0,2484 dan terdapat sedikit selisih dengan V0 yang ada dihitung secara manual. Hal ini kemungkinan dikatakan persamaan grafik ini tidak 100% benar karena kemungkinan percepatannya tidak konstan. Kemudian untuk VT-nya saya mendapati dengan V0 plus A dikalikan T saat beban sebelum jatuh yaitu ada di 5,079 dan dapatkanlah VT-nya segini. Dan untuk Vmax-nya ini saya hitung secara manual dan terdapat sedikit selisih, lagi-lagi kemungkinan dikarenakan persamaan grafik ini tidak 100% benar dan kita akan lebih mempercayai untuk data yang ada yang dihitung secara manual. Kemudian untuk energi potensialnya dengan percepatan gravitasi 9,8 saya mendapati untuk energi potensialnya yaitu massa beban dikalikan dengan percepatan dengan ketinggiannya adalah 0,666 dan untuk ketinggiannya sini adalah 0,34 meter. Dan untuk energi kinetiknya ini saya mendapati dari setengah dikalikan dengan massa total dikalikan dengan Vmax kuadrat dan didapatlah angka 0,111. Efisiensinya ini saya dapati dari EK per EP dikalikan dengan 100 dan didapatlah 16,635%. Dan untuk momentumnya adalah massa dikalikan dengan kecepatannya sehingga dapatlah 0,319. Dan di sini saya juga sudah memiliki data-data untuk yang percobaan beban 100 gram. Dan di sini semuanya sama datanya, kurang lebihnya untuk isinya ada T, jarak, dan juga ada kecepatannya. Dan di sini juga perhitungannya yang dihitung sama seperti yang tadi dan dapatlah angka segini. Dan jika kita bandingkan untuk yang beban 100 gram baik itu dari jarak tempuh totalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang beban 200 gram. Kemudian untuk kecepatan maksimumnya, percepatannya, kecepatan awal, energi potensial, dan energi kinetik, efisiensi, dan juga momentum, semuanya ini lebih kecil. Dan dari sini saya dapat menemukan bahwa massa beban yang digunakan ini berbanding lurus dengan besar percepatan, kecepatan awal, kecepatan maksimum, energi potensial, energi kinetik, efisiensi, dan juga dari jarak tempuh totalnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Sekarang tibalah kita di ujung dari percobaan kali ini. Berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan beberapa data dan juga poin-poin penting yang cukup menarik. Menurut saya, massa beban ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai hal, mulai dari energi potensial, kemudian energi kinetiknya, kelajuannya, kemudian ada juga dari jarak tempuhnya, hingga momentum dan bahkan efisiensinya. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari ini semua bahwa massa beban memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efisiensi maupun dari energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda, khususnya dalam hal ini gravity car. Ketika energi potensial yang dimilikinya ini semakin besar, maka nantinya energi kinetik yang dihasilkannya juga akan semakin besar, yang nantinya juga bisa menyebabkan efisiensinya bertambah tinggi. Dan juga jika energi kinetiknya besar, maka otomatis untuk kecepatannya ini sendiri akan semakin besar dan menyebabkan momentum dari benda tersebut juga semakin besar. Dan untuk percobaan kali ini saya rasa efisiensinya masih kurang tinggi, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi ini, mulai dari memperbesar diameter dari katrol itu sendiri, kemudian bisa dengan memperbesar diameter dari roda yang kita gunakan, lalu mengurangi gaya gesek khususnya pada setiap poros roda yang kita miliki, dan kita juga mungkin bisa dengan mencari permukaan yang lebih licin lagi atau lebih rata, dan sebisa mungkin kita juga mungkin bisa dengan menambahkan massa bebannya seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa massa bebannya sangat berpengaruh terhadap efisiensinya juga. Dan menurut saya dari keseluruhan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa massa beban berpengaruh dan juga berbanding lurus terhadap besar energi potensial, energi kinetik, momentum, dan juga besarnya efisiensi dari gravity car yang sudah kita buat ini. Dan itu saja dari saya untuk percobaan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam hal teknis. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Stay safe and always keep creative and innovating. Bye-bye.